Kita mulai ya untuk Zoom manasik untuk umroh privat 13 Desember ya. Ya, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para jamaah keberangkatan 13 Desember Mukarram Ustaz Abdullah Syafi'i. Alhamdulillah pada saat ini pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan materi manasik yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita Ustadz Abdullah Syafi'i yang alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Baiklah, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua yaitu penyampaian materi manasik, yang ketiga yaitu sedikit reminder untuk teknis keberangkatan, kemudian yang keempat ada sesi tanya jawab, dan yang kelima yang terakhir yaitu penutup. Marilah para jamaah sekalian untuk mengawali Zoom kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita buka bersama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang acara yang kedua yaitu materi manasik yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdullah Syafi'i. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih. Wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyak limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita berupa nikmat-nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, namun di antara sekian banyak ada pilar-pilar nikmat yang harus atau sangat penting kita syukuri. Di antaranya adalah nikmat diberikan sehat jasmani dan rohani, diberikan nikmat waktu luang, diberikan nikmat rasa aman di tempat tinggal kita, dan yang paling besarnya adalah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita diberikan hidayah kepada taufik kepada beriman kepadanya. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah Subhanahu wa taala tambahkan rezeki, tambahkan nikmatnya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala jaga nikmat tersebut atas kita semuanya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau yang beriman tentunya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat beliau yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik,
Bapak dan Ibu para tamu Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sebelum dimulai untuk tampilannya sudah terlihat ya materi panduannya ya, Bapak Ibu. Sudah. Sudah, baik. Alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita agendakan untuk kita bertatap muka melalui media Zoom ya, guna persiapan keberangkatan umroh yang insya Allah Bapak dan Ibu sudah dijadwalkan akan eh, pergi menunaikan ibadah umroh yang agung di beberapa hari ke depan nantinya. Untuk pelaksanaan ibadah umroh ini merupakan ibadah yang sebetulnya mudah ya, tidak ada hal yang sulit yang tidak kita bisa bayangkan bahwa ibadah umrah itu sulit ya. Karena sejatinya syariat agama Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Allah jadikan mudah bagi para hambanya. Hanya saja terkadang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sulit itu karena faktor-faktor yang dijadikan faktor tersebut sebagai hal yang menyebabkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sulit. Di antaranya adalah ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu khususnya di dalam melaksanakan ibadah haji atau umroh itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau secara tegas menegaskan kepada pengikutnya, para sahabatnya yang saat itu ikut melaksanakan ibadah haji bersama beliau. Beliau berpesan kepada para sahabatnya, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku, kata beliau, manasik-manasik kalian atau tata cara ibadah kalian, ya. Karena memang sejatinya ikhwah sekalian, Bapak dan Ibu, para tamu Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki syarat bila ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya para ulama menyebutkan syarat yang penting ketika seorang beribadah pada Allah supaya ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakannya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ibadah umroh itu sejatinya adalah mudah, ya. Namun tentunya sekali lagi mudah bila kita mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita beranjak jauh membahas tentang tata cara pelaksanaan ibadah umroh, penting kiranya kita semua mengetahui apa sih hukum melaksanakan ibadah umroh. Kalau haji, para ulama sepakat bahwasanya atau kaum muslimin sepakat bahwasanya haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim ketika dia mampu menunaikannya. Namun dalam melaksanakan ibadah umroh ini para ulama mereka berselisih pendapat. Apakah umroh itu hukumnya wajib atau sunnah? Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya adalah wajib. Sebagian yang lain hukumnya adalah sunnah. Namun pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa umroh itu hukumnya adalah wajib. Ya, sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Qultu ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihad?" Wahai Rasulullah, apakah bagi kaum wanita ada kewajiban untuk berjihad? Kata beliau, "Na'am." Kata beliau, "Iya." Kaum wanita ada kewajiban berjihad atas mereka. Ya, la qitala fihi. Namun jihadnya adalah bukan jihad mengangkat senjata, bukan turun ke medan laga. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, al-hajju wal umroh. Akan tetapi jihadnya para kaum wanita mereka adalah haji dan umroh. Dan dalil-dalil yang lain ya yang menunjukkan bahwasanya umroh itu
yang lebih kuat pendapatnya adalah wajib ya bagi setiap muslim dan muslimah. Taib. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para tamu Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu kita syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah berupa kesehatan jasmani dan rohani, kemudian Allah Subhanahu wa taala luaskan rizkinya kepada kita, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji ataupun umroh, ya. Karena tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala mereka diberikan anugerah demikian, ya. Ada yang punya keinginan kuat ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh. Namun Allah Subhanahu wa taala belum anugerahkan kepadanya berikan kesehatan yang prima, ya. Belum Allah luaskan rizkinya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala sudah luaskan rizkinya. Sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan jasmani dan rohani. Namun tidak digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang Bapak dan Ibu sekalian sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, ya ini merupakan anugerah besar yang harus segera dijawab panggilan tersebut. Karena eh, Rasulullah SAW beliau menganjurkan kepada umatnya, kata beliau dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Man aradal hajja falyata'ajjal." Barang siapa yang ingin menunaikan ibadah haji, maka hendaknya segera dia tunaikan ya keinginan tersebut. Fa innahu qad yamradul marid. Karena sesungguhnya terkadang datang sakit yang menimpa seseorang. Ya, wa tadillu dhalah, terkadang kehilangan kendaraan yang sudah dia siapkan untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka segera sebelum rintangan-rintangan tersebut datang. Wa ta'ridul hajah, dan terkadang ada keperluan lain yang mendesak sehingga akhirnya dia tidak jadi. Maka eh, segera dijawab panggilan Allah Subhanahu wa taala karena ada ancaman khusus bagi orang-orang yang mereka telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan rizki, fisik yang sehat, kemudian apa namanya, rizki yang luas, namun ditunda sampai berlalu 5 tahun lamanya, kata Rasulullah SAW, orang tersebut akan terhalang dari kebaikan. Rasulullah SAW boleh bersabda, Inna abdan ashah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Inna abdan ashahtu lahu jismahu wa awsa'tu alaihi fil ma'isyah. Sesungguhnya seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam hadis qudsi, telah aku sehatkan jasmaninya dan aku luaskan penghasilannya, rizkinya. Tamdi alaihi khamsatu awam. Berlalu darinya 5 tahun. Ya. La yafidu ilayya. Dia tidak menghadiri panggilanku atau undanganku. Allah berfirman, la mahrumun. Sungguhnya orang tersebut benar-benar terlarang dari atau terlarang dari kebaikan, ya. Ini merupakan anugerah besar yang perlu disyukuri ya oleh kita semua ketika kita diberikan keluasan rizki, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kemudian Allah Subhanahu wa taala gerakan hati kita mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tamu Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita beranjak jauh membahas tentang rukun-rukun ibadah umroh, ya, perlu kita ketahui bahwa kita perlu berbekal diri untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Karena ibadah haji dan umroh ini merupakan ibadah yang spesial, ya. Ibadah yang spesial yang membutuhkan effort lebih. Ya, apa saja yang bekal yang dibutuhkan oleh orang yang ingin haji atau berumroh? Yang pertama tentunya berbekal ilmu, ya, ilmu agama, ilmu tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar ibadah kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya diagendakan di pagi hari ini pertemuan, ya, pemantapan atau pertemuan untuk pembahasan tentang tata cara ibadah umroh. Ya, yang kedua dibutuhkan keikhlasan.
tadi sudah kita singgung bahwasanya syarat penting di dalam melaksanakan ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan keikhlasan hati kita. Ya. Untuk apa kita ibadah haji atau umroh atau ibadah-ibadah yang lain yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Terkhusus ibadah umroh ini yang terkadang banyak godaan. Ada yang terkadang tujuan ibadah umrohnya hanya sekedar ingin meningkatkan sosialnya gitu ya, supaya dipandang wah pulang umroh gitu kan ya, atau untuk mendapat gelar haji misalnya. Ini ngeri ya, jangan sampai kita keluar biaya besar, kita korbankan waktu, tinggalkan keluarga misalnya, pekerjaan kita tinggalkan, hanya tujuannya gara-gara kita ini hanya untuk mendapatkan predikat sesuatu di dunia, gitu ya, sesuatu predikat di dunia, akhirnya apa? Ibadah kita sia-sia. Bahkan terkadang ya, niat yang tidak ikhlas tersebut akan menyebabkan pelakunya diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah, jangan sampai kita bukannya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala akan tapi malah mendapatkan dosa ya karena kita tidak ikhlas melaksanakan ibadah ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dibutuhkan bekal ketakwaan ya karena sejatinya perjalanan ibadah haji atau umroh ini banyak godaannya. Jadi antaranya tadi ya keinginan-keinginan untuk kita melenceng dari niat utama kita. Ya terkadang ada godaan-godaan lain yang bersifat duniawi gitu kan. Makanya para sahabat dahulu mereka ketika ingin melaksanakan safar ya mereka meminta pesan kepada Rasulullah SAW, meminta wajangan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku ingin bersafar. Pesan Rasulullah SAW ya kepada sahabat tersebut agar bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam Al-Qur'an, ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan. Ya, kemudian dibutuhkan juga bekal kesabaran dan ketabahan. Karena kita akan safar ya dari tanah air ke negeri lain, ke negeri Arab Saudi, tentunya selama perjalanan safar itu ada rintangan. Rasulullah SAW sejatinya beliau bersabda menyebutkan bahwasanya safar itu sendiri ya merupakan qit'atun minal adzab, kata Rasulullah SAW, as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu merupakan bagian dari azab ya. Seseorang dia terhalang dari makannya, dari minumnya, dari tidurnya, dari istirahatnya, ya melelahkan meskipun mungkin zaman sekarang media apa namanya alat-alat untuk media-media yang digunakan untuk safar itu sudah Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya. Allah berikan kenyamanan akan tetapi masyakoh kesulitan untuk safar itu tidak sejatinya hilang secara total ya. Lelahnya ada maka dibutuhkan kesabaran ketabahan, kemudian biaya tentunya ya Bapak dan Ibu sekalian sudah mempersiapkannya secara matang, kemudian fisik ya dibutuhkan fisik yang prima. Oleh karena itu masih tersisa beberapa waktu ke depan dipersiapkan fisiknya, mungkin sudah dibiasakan olahraga dari sekarang ya, jalan kaki karena nanti ibadah umroh ini dibutuhkan fisik yang cukup lumayan ya, berjalan gitu kan. Nanti ibadah um- umroh apa namanya sa'inya, tawafnya itu kan dibutuhkan fisik yang prima ya untuk berjalan ya. Kemudian tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tempuh segala sebabnya untuk kemudahan perjalanan kita. Namun tidak lupa kita serahkan. Kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedelapan selalu husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang merintangi kita nanti selama perjalanan, ya, kita harus tetap husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusan kita. Semua yang akan kita hadapi di beberapa hari ke depan dalam melaksanakan ibadah umrah itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran, kemudahan. Harus tetap kita tanamkan dalam pikiran kita, kita harus senantiasa husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang terakhir adalah dibutuhkan teman-teman yang baik selama perjalanan, ya. Karena sangat penting. Teman perjalanan itu akan mempengaruhi kita ya selama perjalanan kita. Taib, ya itu beberapa bekal yang perlu disiapkan. Taib, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya
dalam melaksanakan ibadah umroh tentunya ada syarat-syarat secara khusus yang perlu diperhatikan. Kalau syarat-syarat secara umum tadi sudah kita jelaskan bahwasanya ibadah itu dibutuhkan keikhlasan dan mencontoh bagaimana Rasulullah SAW beliau melaksanakannya. Namun ada syarat secara khusus dari pelaksanaan ibadah haji atau umroh. Di antaranya yang pertama adalah Islam, balik, berakal, kemudian merdeka, ya, kemudian memiliki kemampuan harta dan fisik. Dan terakhir bagi kaum wanita ini menurut pendapat yang kuat, ya, eh, disertai dengan mahram, ya. Ini pendapat yang kuat. Meskipun di sana ada sebagian pendapat yang mengatakan boleh bagi seorang wanita tidak didampingi oleh mahramnya untuk melaksanakan ibadah umroh selama aman dalam perjalanan. Ya, walau alam ini terkait masalah perbedaan pendapat para ulama terkait masalah kaum wanita, mereka safar untuk umroh atau haji, apakah boleh tidak apa boleh tanpa mahram atau harus disertai dengan mahram. Yang pendapat yang lebih kehati-hatian sekali lagi adalah yang harus disertai dengan mahramnya. Taib. Bapak Ibu sekalian, ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, ibadah umroh itu memiliki rukun yang mana bila rukun ini tidak ditunaikan, maka dipastikan ibadah umroh tersebut atau haji tersebut tidak sah. Baik tidak ditunaikannya itu karena lupa maupun tidak ditunaikan dengan sengaja. Ya, harus mengulang. Apa saja rukun-rukun dalam umroh? Hanya tiga. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Ya, ihram, tawaf, dan sa'i. Insya Allah ketiganya ini mudah. Ya, selama kalau kita laksanakan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sedikit motivasi untuk kita ketahui eh, apa sih pahalanya ketika kita melaksanakan tawaf, ketika kita melaksanakan sa'i, ketika kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf, kemudian kita bertahallul sebagai motivasi bahwasanya ibadah haji atau umroh itu pahalanya sangat agung sekali. Ya, pernah Rasulullah SAW ditanya oleh 2 orang sahabat, ya, ditanya tentang keutamaan melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ya, Rasulullah SAW beliau memberikan motivasi. Kata beliau dalam sabdanya, fa innaka idza kharajta min baitika ta'umul baital haram. Sesungguhnya engkau ketika engkau keluar dari rumahmu menuju ke Baitullah Al-Haram, la tad'u naqatuka khuffan. Tidaklah hewan kendaraanmu itu menjatuhkan kakinya, tidak pula mengangkat kakinya, illa kataballahu laka bihi hasanah, melainkan akan dicatat setiap langkahnya itu satu kebaikan. Wa maha anka khati'ah, dan Allah akan hapus darimu satu keburukan. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, ya. Berapa langkah kalau kita gunakan kendaraan hewan dari tanah air kita, dari rumah kita ke Baitullah Al-Haram. Setiap langkahnya dicatat satu kebaikan dan dihapuskan satu keburukan. Walaupun kita sekarang bersafar menggunakan alat transportasi yang modern, pesawat atau kendaraan lain, gitu ya. Allah Maha mampu, Maha tahu mengkonversi dari kendaraan canggih ke kendaraan zaman dulu, gitu ya. Jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha mampu untuk mengkonversinya. Ini merupakan keutamaan besar. Baru berangkat aja sudah dapat keutamaan. Kata Rasulullah SAW, wa amma raqa'ataka ba'da tawaf. Adapun 2 rakaatmu setelah tawaf, pahalanya kaitqi raqabah, seperti engkau membebaskan satu orang budak min Bani Ismail, dari keturunannya Nabi Ismail. Wa amma tawafuka bis Safa wal Marwah, adapun engkau melakukan sa'i atau tawaf di Bukit Safa dan Marwah, setelah itu pahalanya itu seperti membebaskan 70 orang budak. Luar biasa, ya. Ini supaya kita bisa menghayati ketika kita nanti melaksanakan sa'i,
melaksanakan tawaf, sholat sunnahnya. Oh, ternyata ini pahalanya, ya. Kemudian wa amma halaquka ra'saka. Adapun engkau mencukur rambutmu, falaka bikulli sya'ratin halaqtaha hasanah. Setiap satu helai rambut yang engkau cukur, yang engkau potong, kata Rasulullah SAW, dinilai satu kebaikan. Wa yumha anka biha khati'ah, dan akan dihapus darimu satu keburukan. Ya, makanya nanti ada motivasi khusus ketika bertahallul, ya. Cukur habis rambut kepala. Karena apa? Setiap helainya itu dinilai satu kebaikan dan dihapus satu keburukan. Luar biasa. Ya, semakin banyak berarti semakin banyak pahala dan semakin banyak dosa yang digugurkan dengan kita bertahallul, ya. Baik. Kita masuk ke rukun yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Ya, apa itu? Ihram. Rukun yang pertama adalah ihram. Apa sih ihram itu? Ya, ihram itu adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah, ibadah haji atau umroh. Ya, adapun orang yang melaksanakan ihram itu disebut dengan muhrim. Ya, disebut dengan muhrim. Kemudian dari mana kita melaksanakan ihram? Kita melaksanakan ihram dari mikot. Apa itu mikot? Mikot adalah batas wilayah atau tempat dimulainya ibadah haji atau umroh. Sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau seseorang dia haji atau umroh tidak mau ihram, ya hajinya atau umrohnya tidak sah. Kalau dia ihramnya bukan dari mikot atau sudah melewati mikot, maka dipastikan ada kriteria yang harus ditunaikan dari perbuatan tersebut. Ya, ada hal yang ada konsekuensi yang harus ditunaikan dari perbuatan tersebut. Jadi kita harus melakukan ihram dari batas wilayah yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, Taib. Sebagai gambaran bahwa mikot atau batas wilayah yang telah ditetapkan oleh syariat itu ada beberapa tempat. Jadi nggak sembarangan kita ihram, ya. Ada wilayah-wilayah yang telah ditetapkan oleh syariat. Yang pertama, Dzulhulaifah, ya. Dzulhulaifah ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh dari kota Madinah, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti perjalanannya ke Madinah terlebih dahulu, maka nanti mikotnya akan di Dzulhulaifah, yang memulai ihramnya dari Dzulhulaifah atau sekarang dikenal dengan Bir Ali. Ya, ini terletak di kota Madinah, ya, berada di batas Tanah Haram, kota Madinah. Kemudian yang kedua ada Juhfah. Ya, ini untuk mikotnya penduduk negeri Syam. Kemudian yang kedua Qarul Manazil. Ini untuk mikotnya para penduduk Najd atau orang-orang yang melewati daerah tersebut. Yang kedua, yang keempat ada yang namanya Yalamlam. Yalamlam ini untuk mikotnya penduduk Yaman dan biasanya juga penduduk negeri atau negara Indonesia atau orang-orang dari Indonesia yang ingin melaksanakan haji atau umroh secara langsung dari tanah air langsung menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Mereka akan mengambil mikotnya, mikot Yalamlam. Dan mereka akan menggunakan kain ihram atau untuk niat ihramnya di atas pesawat, ya, bukan di Jeddah, karena Jeddah bukan mikot, ya. Sebagian kaum muslimin ada yang mereka beranggapan bahwasanya boleh mengambil mikot dari Jeddah, wallahu alam, yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Mikot penduduk Yaman adalah Yalamlam, ya, dan orang-orang yang melewatinya termasuk dari jamaah Indonesia, ya, seperti itu. Yang terakhir Dzatu Irqin, ya. Taib. Kita masuk kepada pelaksanaan persiapan sebelum ihram, ya. Sebelum kita ihram ada hal-hal yang disunahkan, yang dianjurkan untuk dilakukan oleh orang yang ingin melaksanakan ibadah umroh.
Ya, sebelum ihram perlu diperhatikan. Apa saja yang perlu diperhatikan, yang perlu dikerjakan? Ini hukumnya sunnah. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalaupun tidak dikerjakan tidak berdosa. Namun afdolnya, baiknya dikerjakan. Ya, yang pertama mandi. Disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, membersihkan badan, ya, dari hadas besar terutama, ya, seperti mandi janabah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, setelah mandi bersih, ya, diperbolehkan bagi bapak-bapak atau kaum laki-laki untuk memakai minyak wangi. Namun pakai minyak wanginya adalah di badan, bukan di kain ihram. Kalau di kain ihram tidak boleh, ya. Oleh karena itu kami pesankan bagi para jamaah kaum laki-laki yang ingin mencuci kain ihramnya, maka diupayakan mencucinya tidak menggunakan deterjen yang mengandung wewangian, ya, tidak mengandung wewangian karena terdapat larangan khusus dari Rasulullah SAW. Kain ihram atau pakaian yang digunakan untuk ihram itu tidak boleh diberikan minyak wangi, ya, sebelum maupun setelah ihram itu nggak boleh. Adapun di badan itu silahkan, boleh menurut pendapat yang rojih yang kuat, boleh bagi laki-laki menggunakan wewangian di badannya, ya, ketika selesai mandi sebelum ihram. Taib, ya. Berikutnya yang ketiga, ya, setelah persiapan tadi mandi, kemudian mungkin pakai minyak wangi, khusus bagi laki-laki, ya, karena bagi kaum wanita itu ada larangan khusus tidak boleh menggunakan minyak wangi atau wangian baik ketika ihram maupun tidak ihram, ya. Kemudian mengganti pakaian yang membentuk tubuh dan berjahit dengan dua helai kain ihram khusus bagi laki-laki, ya, berwarna putih yang bisa dilihat di gambar, ya. Itu gambar yang pertama yang tertutup kedua pundaknya itu adalah kondisi ketika di luar tawaf, ya. Adapun yang sebelah kirinya yang terbuka pundak sebelah kanannya itu adalah kondisi ketika seseorang melaksanakan tawaf, terbuka pundak sebelah kanannya. Selama tidak tawaf maka kedua pundak harus senantiasa tertutup. Baik, ya. Adapun bagi kaum wanita tidak ada pakaian khusus yang wajib dipakai. Hanya saja kaum wanita diharuskan melepas cadar bagi yang bercadar dan melepaskan sarung tangan bagi yang memakai sarung tangan, ya. Adapun selebihnya itu pakai pakaian apapun silahkan selama menutup aurat, ya, menutup aurat secara sempurna dari ujung rambut sampai ujung kakinya tertutup, ya, kecuali wajah dan telapak tangan bagi wanita yang melaksanakan ibadah haji atau umrah atau sedang berihram. Taib, ya. Berikutnya, setelah kita persiapan untuk ihram tadi, ya, mandi, yang laki-laki pakai parfum di tubuhnya, ya, kemudian mengganti pakaian yang membentuk tubuh dan berjahit dengan dua helai kain ihram yang berwarna putih, yang bagi wanita menutup seluruh tubuhnya dengan pakaian yang disyariatkan kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian kita berihram dari mikot, ya. Kalau kita perjalanannya ziarah dulu ke kota Madinah, maka nanti kita akan ihramnya di mikot Dzul Hulaifah atau Bir Ali, ya. Itu gambar bisa dilihat, ya. Itu merupakan mikot Dzul Hulaifah, afwan, mikot Dzul Hulaifah atau Bir Ali sekarang dikenalnya, ya. Nah, ketika kita tiba di mikot, ya, dahulu Rasulullah SAW beliau melaksanakan ihram untuk melaksanakan ibadah haji wada. Beliau berihram
atau niat untuk ihram itu melaksanakan ihramnya beliau setelah melaksanakan sholat wajib. Kalau bertepatan dengan sholat wajib. Ya. Kalau tidak, maka tidak ada anjuran khusus melaksanakan sholat untuk ihram. Ya, hanya saja kalau kita mau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid itu nggak masalah, ya, nggak masalah. Kita misalnya mampir di mikot Dzul Hulaifah ini atau dimanapun, misalnya masjid manapun, kita sholat sunnah terlebih dahulu untuk sholat sunnah tahiyatul masjid misalnya, gitu ya. Namun tidak diniatkan khusus sholat untuk sholat ihram. Ya. Kemudian setelah itu kita melaksanakan atau mengucapkan ikrar untuk atau berniat untuk ihram. Dahulu Rasulullah SAW beliau berniat ihramnya atau mengikrarkan ikrar umrohnya atau hajinya beliau itu di atas kendaraan. Maka nanti para jamaah, bapak dan ibu akan dipandu oleh ustadz pembimbingnya itu me, berihram, niat ihramnya itu di atas kendaraan, di atas bis, ya, atau di atas kereta bagi perjalanannya nanti naik kereta. Ya, untuk yang naik kereta bagaimana nanti insya Allah akan kita jelaskan di akhir. Ya, baik. Apa yang perlu kita perhatikan ketika kita ihram? Yang perlu diperhatikan adalah kita niatkan dalam hati kita, kita akan melaksanakan ibadah umroh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini perlu diingat baik-baik. Ya, selalu diperhatikan niat ihram kita atau umroh kita adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kesampingkan niat-niat yang lain. Ingin status dikenal sebagai seorang Pak Umroh lah, atau Bu Umroh lah, atau Bu Haji lah, atau Pak Haji lah, seperti itu kita kesampingkan. Ya, kita benar-benar niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita niatkan dalam hati kita, kita ikrarkan. Ya, bunyi ikrarnya adalah labbaik Allahumma umroh atau labbaika umroh. Ya, labbaika umroh atau labbaik Allahumma umroh. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ikrar umroh ini atau ikrar untuk umroh ini dikiaskan seperti takbiratul ihram, ya, bagi orang yang sholat. Ketika seorang dia berniat untuk melaksanakan sholat, kemudian dia lafadzkan takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, ketika itu dia sudah masuk ke dalam pelaksanaan sholat. Ketika dia sudah masuk dalam pelaksanaan sholat dengan ditandai takbiratul ihram, maka haram baginya untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh dikerjakan selama sholat. Berbicara, makan, minum, ketawa, dan seterusnya. Begitupun umroh. Ya. Ketika seseorang dia sudah berniat dalam hatinya, kemudian dia ikrarkan labbaik Allahumma umroh atau labbaika umroh. Ya, maka ada hal-hal yang tadinya boleh dikerjakan, tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan, ada konsekuensi yang harus ditunaikan, ya, membayar fidyah, ya, dan seterusnya nanti, ya. Baik. Ini kalau dia niat umrohnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya ingin membadalkan orang lain, ya, ditambahkan saja, sebutkan nama orang yang akan kita badal atau kita ganti, ya, atau kita sebagai pengganti dirinya untuk berumroh, ya, labbaik Allahumma umroh atau labbaika umroh an dari siapa misalnya, sebutkan namanya seperti itu, ya. Taib. Kemudian berikutnya setelah kita tadi mengucapkan berniat dalam hati untuk umroh karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ikrarkan labbaik Allahumma umroh, ya. Ada satu tuntunan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau para ulama menyebutkan eh, dianjurkan untuk mengucapkan persyaratan, ya. Persyaratan ini gunanya adalah bila kita melaksanakan ibadah haji atau umroh kemudian kita terganggu, terhalang untuk menuntaskan rangkaian-rangkaian rukun-rukun wajib-wajib haji atau umroh tersebut, kita diperbolehkan untuk bertahallul dimanapun kita berada selama gangguan tersebut adalah bersifat gangguan yang
tolerir ya secara syariat ya. Apa lafalnya? Lafalnya adalah Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahalulku dimanapun engkau menahanku. Baik karena sakit misalnya, ya, baik karena ada gangguan lain, misalnya ada gangguan teknis dalam perjalanan. Ya, naudzubillah jangan sampai kita mendapatkan ujian tersebut. Akan tetapi ini sebagai bentuk kehati-hatian antisipasi. Namun kita terus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kelancaran dalam perjalanan melaksanakan ibadah umroh tersebut. Ya, baik. Berikutnya, ya, setelah selesai tadi kita eh, berniat dalam hati melafalkan ikrar untuk umroh, kemudian kita juga melafalkan persyaratan, para jamaah disunahkan untuk memperbanyak talbiyah selama perjalanan sampai sebelum melaksanakan tawaf. Ya, insya Allah lafalnya sudah dihafal sama bapak dan ibu. Ya, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bacaan ini dibaca sebanyak-banyaknya ya. Sampai kapan? Sampai sebelum kita melaksanakan tawaf di Ka'bah ya. Bukan berarti kita nggak boleh istirahat, nggak boleh berhenti kalau capek. Boleh silahkan kalau capek istirahat, ya berhenti. Kalau lapar boleh makan, kalau haus boleh minum. Kalau ngantuk tidur silahkan. Tapi kalau misalnya sudah selesai kebutuhan kita istirahat, bangun atau terjaga lagi, langsung perbanyak talbiyah lagi ya. Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ya, sampai tadi sebelum melaksanakan tawaf ya. Bagi laki-laki dianjurkan untuk sedikit dikeraskan suaranya. Ya, bagi wanita cukup dengan suara lirih yang didengar oleh dirinya sendiri. Ya, baik. Berikutnya, ya, selama belum tawaf, pundak harus senantiasa tertutup bagi laki-laki dengan selendang kain ihramnya. Ya, adapun kaum wanita tadi ya larangannya hanya tidak boleh memakai cadar dan sarung tangan. Ya, baik. Ada larangan-larangan yang perlu diperhatikan selama kita ihram. Selama kita ihram, ketika kita tadi mengucapkan ikrar untuk umroh, labbaik Allahumma umroh atau labbaika umroh, gitu ya. Berarti ada hal-hal yang harus kita perhatikan, tidak boleh kita lakukan. Kalau kita lakukan, ada konsekuensinya yang harus kita tunaikan. Ya, yang pertama, mencukur rambut atau seluruh bulu yang ada di badan kita. Ya, itu tidak boleh dicukur atau dicabut dengan sengaja. Ya, tapi kalau garuk-garuk, kemudian ada rambut yang jatuh, ya itu nggak masalah karena tujuannya bukan mencabut, tapi tercabut. Ya, namun dengan sengaja dicabut-cabutin misalnya atau sengaja dicukur walaupun cuma sehelai itu tidak boleh. Ya, makanya tadi sebelum ihram dianjurkan bagi jamaah baik laki-laki maupun perempuan untuk bersih-bersih dulu sebelum mandi. Ya, misalnya bagi bapak-bapak ingin cukur kumisnya, atau misalnya ingin membersihkan bulu ketiak silahkan, atau bulu-bulu yang lain. Ya, yang kedua yang tidak boleh dikerjakan ketika kita ihram adalah memotong kuku. Makanya tadi sebelum mandi, kalau mau atau sebelum kita ihram, ya intinya setelah mandi atau mau sebelum mandi, potong kuku dulu misalnya. Kalau disinyalir kukunya ini panjang-panjang gitu ya, khawatir nanti mengganggu ketika pelaksanaan ihram. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika sudah ihram, itu tidak boleh pakai minyak wangi. Ya, baik di kain ihram maupun di badan. Makanya tadi bagi laki-laki silahkan boleh kalau memakai kain ihram di badan setelah mandi sebelum ihram. Hindari jangan sampai mengenai kain ihramnya. Ya, jangan sampai mengenai kain kain ihram. Ya.
Tapi kalau kita tadi pakai misalnya minyak wangi di badan, kemudian kita pakai kain ihram, kemudian menempel sedikit yang ada ke kain ihram, itu tidak mengapa, ya. Asal jangan sengaja dioleskan, disemprotkan ke kain ihram, ya. Kemudian yang berikutnya yang tidak boleh adalah menutup kepala bagi laki-laki, ya. Itu tidak boleh. Baik dengan peci, sorban, topi, dan penutup kepala yang lainnya. Itu dihindari. Ya, baik. Berikutnya termasuk larangan juga adalah memakai cadar atau sarung tangan bagi wanita. Tadi sudah kita jelaskan. Yang keenam, memakai pakaian yang membentuk tubuh dan berjahit bagi laki-laki. Ya, tidak boleh seperti itu. Kemudian tidak boleh memakai sepatu yang menutup kedua mata kaki, baik khuf maupun kaos kaki. Itu tidak boleh bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, kaos kaki itu sejatinya merupakan penutup aurat bagi mereka. Maka harus tetap dipakai, dikenakan. Bagi laki-laki, ya, dianjurkan lebih baiknya pakai sandal, ya, pakai sandal lebih baiknya, seperti itu. Ya, ini bisa dilihat di gambar seperti itu, ya. Berikutnya, termasuk larangan selama ihram adalah meminang atau melangsungkan akad nikah. Ya, tidak boleh. Seseorang ketika ihram dia meminang, melamar misalnya, ya, atau apalagi melangsungkan akad nikah. Kemudian berikutnya mencumbui istri, baik dengan sentuhan, perkataan maupun penglihatan. Makanya bagi pasangan suami istri selama ihramnya ya diperhatikan hal ini, ya. Sabar, tunggu sebentar, ya paling sekitar setengah hari lah dari perjalanan ihram sampai selesai nanti eh, melaksanakan ihram apa namanya umroh itu paling 1 hari lah, palingan seperti itu, ya. Sabarin gitu, ya. Kemudian berikutnya yang tidak boleh juga merupakan larangan ihram adalah berhubungan intim selama ihram, ya. Yang terakhir adalah berburu hewan darat, ya, berburu hewan hewan darat itu tidak boleh, ya. Baik, selain ada hal-hal yang dilarang, ada hal-hal yang boleh dilakukan. Mungkin sebagian orang menganggapnya itu nggak boleh, gitu ya. Ternyata itu boleh. Di antaranya apa? Pakai cincin. Ya, silahkan. Boleh dipakai cincinnya. Baik batu akik maupun cincin yang lain. Selama tidak dilarang dalam syariat. Ya. Kemudian yang kedua, memakai sandal. Ya, itu boleh. Walaupun sandalnya ada yang berjahit misalnya. Yang dilarang adalah pakaian yang membentuk tubuh dan berjahit, gitu ya. Kalaupun hanya berjahit saja, tapi tidak membentuk tubuh itu nggak masalah. Kemudian berteduh atau menggunakan payung, ya, itu juga boleh. Silahkan, asal jangan ditempelkan di kepalanya, seperti itu. Kemudian menggunakan perban kalau dibutuhkan, bukan larangan selama ihram. Menggunakan jam tangan, ya, silahkan diperbolehkan untuk pakai jam tangan. Menggunakan earphone, ya, atau headset, gitu ya. Boleh, justru bahkan sekarang jamaah-jamaah umroh itu mereka dibimbing oleh para pembimbing ibadah haji atau umrohnya menggunakan headset, ya, alat komunikasi. Kemudian mengenakan kacamata, baik yang terang maupun yang gelapnya silahkan, ya. Menggunakan ikat pinggang, ini pun juga bukan eh, hal-hal yang dilarang selama ihram, ya, diperbolehkan. Kemudian boleh membersihkan badan, ya, boleh membersihkan badan. Misalnya kita perjalanan dari eh, kota Madinah misalnya sampai ke kota Mekah, badan terasa lengket. Kita mau mandi, silahkan bersihkan badan. Asal atau hanya saja perlu diperhatikan, jangan sampai membersihkan badannya ini menggunakan benda-benda yang dilarang digunakan. Seperti apa? Sabun misalnya. Ya, setelah pakai sabun, mandi, kemudian pakai minyak wangi. Itu nggak boleh. Ya, kalau hanya sekedar membersihkan badan pakai air saja nggak masalah, boleh. Ya. Boleh, silahkan. Atau yang terakhir, mengganti kain ihram. Ini pun juga diperbolehkan. Mohon maaf, ya, ini ada gangguan teknis. Ya, eh, mohon maaf, gitu ya. Ada telepon masuk. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, eh, berikutnya setelah kita tadi mengetahui hal-hal yang kita perlu
kerjakan selama ihram atau hal-hal yang perlu diperhatikan selama ihram, kita laksanakan tawaf, ya. Kita laksanakan tawaf. Sebelum kita melaksanakan tawaf, sebelum kita melaksanakan tawaf, kita perlu mengetahui terlebih dahulu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu area-area yang akan kita lewati, yang akan kita lalui selama pelaksanaan tawaf. Ya, pelaksanaan tawaf itu sejatinya dimulai dari Hajar Aswad. Ini start kita melaksanakan tawaf. Ya, kemudian bergeser sedikit itu ada pintu Ka'bah. Nah, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu adalah area yang mustajab untuk berdoa, yang disebut dengan multazam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada kesempatan bisa berdoa di sana, lakukan. Atau ada kesempatan mencium Hajar Aswad, lakukan. Kalau ada kesempatan, ya. Kemudian kita bergeser sedikit, ada yang namanya Makom Ibrahim, ya. Bangunan kecil yang terbuat dari kaca di sana itu merupakan Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu adalah batu yang bekasnya apa? Batu yang membekas di atasnya kaki Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau sedang membangun Ka'bah, ya, membangun Ka'bah, kemudian tangan beliau ini eh, tidak sampai kepada atas untuk meninggikan Ka'bah. Akhirnya beliau ambil sebongkah batu, kemudian beliau injak, ya, untuk meninggikan Ka'bah tersebut sampai akhirnya membekas. Disebut dengan makam Ibrahim. Bukan artinya makam kuburan Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian kita bergeser sedikit, ada sudut namanya Rukun Iraqi, ini menghadap ke daerah Irak, ya. Kemudian ada bangunan yang setengah lingkaran, ini namanya Hijr Ismail, ya. Hijr Ismail dahulu ini merupakan atau sejatinya ini merupakan bagian dari Ka'bah, hanya saja dia sekarang tidak masuk ke bagian Ka'bah itu karena ketika pemugaran, ketika Ka'bah runtuh dan dibangun kembali, ya, mereka orang-orang Quraisy kekurangan dana yang murni halal sehingga akhirnya mereka hanya mampu membangun Ka'bah ini berbentuk kubus atau kotak. Ya, sejatinya Hijr Ismail ini merupakan bagian dari Ka'bah seperti itu. Makanya nanti ketika tawaf itu nggak boleh Bapak dan Ibu sekalian motong jalur melintasi Hijr Ismail ke dalam Hijr Ismail ini nggak boleh karena ini merupakan bagian dari bangunan Ka'bah. Ya, kemudian sudut berikutnya ada sudut rukun Syami. Ini menghadap ke negeri Syam, ya. Yang terakhir adalah rukun Yamani. Ya, ini merupakan sudut yang menghadap ke negeri Yaman. Ya, nanti antara rukun Yamani ke Hajar Aswad ini ada bacaan khusus yang dianjurkan dibaca oleh para jamaah. Ya, taib ini kita kenalan ke area tawaf, pelataran Ka'bah. Kita masuk ke pelaksanaan tawaf. Sebelum tawaf dilaksanakan, ya, Bapak dan Ibu sekalian dianjurkan atau diharapkan atau diminta untuk bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi dianjurkan dari tempat menginap, dari hotel masing-masing, ya. Karena syarat tawaf adalah menurut pendapat yang kuat juga adalah harus suci dari hadas, ya. Makanya dianjurkan untuk wudhunya dari hotel masing-masing. Ya. Kemudian dari perjalanan tempat menginap sampai ke Masjidil Haram itu dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ya. Kemudian ketika sampai di Masjidil Haram, kita kita memasuki Masjidil Haram, ya, dianjurkan membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Sejatinya membaca doa ini bukan hanya khusus dibaca ketika kita masuk Masjidil Haram untuk umroh.
di masjid manapun. Ketika kita mau masuk masjid, kita baca doa ini. Kemudian kita langkahkan, dahulukan kaki kanan. Ya. Setelah itu, sebelum tawaf dimulai, ya, yang bapak-bapak ketika sebelum tawaf dibuka pundak sebelah kanannya, ya, dibuka pundak sebelah kanannya atau disebut dengan ittiba. Mungkin timbul pertanyaan, kok kenapa yang dibuka pundak sebelah kanannya bukan kirinya, yang eh, sebelah kiri? Kenapa yang sebelah kanan? Ya, karena kita tawaf itu akan mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam. Posisi Ka'bah nanti akan ada di sebelah kiri kita, ya. Sementara pundak sebelah kanan kita itu menghadap keluar. Ini ada sejarahnya kenapa yang dibuka pundak sebelah kanan. Karena ketika Rasulullah SAW di haji pelaksanaan ibadah umroh qadha, setelah mereka tahun sebelumnya dilarang untuk umroh, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy, ditahan di Hudaybiyah, tahun berikutnya mereka melaksanakan ibadah umroh. Ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk membuka pundak sebelah kanan sebagai bentuk apa? Memperlihatkan bahwasanya otot kaum muslimin itu kekar-kekar, kuat-kuat gitu ya. Oleh karena itu diabadikan. Hal ini menjadi sunnah bagi orang yang melaksanakan tawaf. Dibuka pundak sebelah kanannya. Ya. Baik, berikutnya, ketika kita sampai di pelataran tawaf, kita akan mulai pelaksanaan tawaf ya dari Hajar Aswad. Ya, kita mulai dengan membaca Bismillah, Allahu Akbar, atau boleh langsung kita baca Allahu Akbar. Ya, kita mulai putaran pertama. Ya, setelah kita baca Bismillah, Allahu Akbar atau Allahu Akbar saja, ya, kalau memungkinkan kita usap Hajar Aswad dengan tangan kanan kita, kemudian kita cium, ya, itu kalau mungkin. Kemungkinan yang kedua, kalau tidak bisa yang pertama tadi, kita usap Hajar Aswad dengan tangan kanan. Setelah itu kita cium tangan kanan yang tadi kita gunakan untuk mengusap Hajar Aswad. Gitu ya. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak mungkin, kondisinya padat, ya, padat, berjubah, dan kita tidak bisa mencium Hajar Aswad, atau tidak bisa mengusapnya, cukup kita berisyarat dengan melambaikan tangan. Ya, menghadap ke Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, kita lambaikan tangan tanpa dicium. Ya, tadi kalau disunahkan mencium hajar aswad tangan yang tadi kita gunakan itu hanya mencium tangan itu hanya ketika kita mampu mengusap hajar aswad. Kalau tidak bisa mengusap hajar aswad, cukup kita hanya berisyarat begini saja. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian laksanakan tawaf berjalan kaki, ya, tanpa mencium tangan. Yang tadi kita gunakan untuk berisyarat. Baik, ya. Berikutnya kita mulai tawaf memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, disunahkan untuk mempercepat langkah pada 3 putaran pertama. Ini pun sama. Sunnahnya untuk mempercepat langkah itu, ya, berjalan cepat untuk dalam rangka memperlihatkan ketika Rasulullah SAW tadi, ya, memperlihatkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya kaum muslim itu kuat-kuat, gagah-gagah gitu ya, semangat dalam melaksanakan tawafnya. Makanya disunahkan untuk berjalan cepat di 3 putaran pertama. Bagi laki-laki, ya, ini kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, jangan memaksakan diri. Terlebih kalau rombongan, gitu ya. Kenapa? Ini akan bisa menyebabkan nanti terpencar, ya, terpencar dari rombongan. Sulit nanti untuk kita berkoordinasi, ya. Akhirnya apa? Sulit untuk pembimbingan, seperti itu. Kemudian perlu diperhatikan dari Hajar Aswad sampai ke rukun Yamani itu tidak ada doa khusus yang dibaca oleh jamaah. Tidak ada doa khusus yang dibaca oleh jamaah. Ya, boleh membaca doa sebanyak-banyaknya, doa apa saja silahkan dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu ditata dari sekarang. Putaran pertama ini untuk doa untuk siapa? Kalau saya biasanya putaran pertama ini untuk diri sendiri, ya. Sebanyak-banyaknya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya untuk kebaikan diri kita dunia dan akhirat. Ya nanti putaran kedua untuk keluarga, putaran ketiga untuk siapa, keempat untuk siapa, ya. Atau kalau misalnya selesai berdoa, ya mau berzikir silahkan baca subhanallah walhamdulillah dan seterusnya silahkan, ya. Atau boleh baca Al-Quran, atau boleh bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Meskipun boleh juga berbicara dengan orang lain, tapi daripada bicara, daripada hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih baik kita tadi manfaat untuk berdoa, berzikir dan lain sebagainya. Tidak ada doa khusus. Ya, baik. Ketika sampai di rukun Yamani, ya, nah, ketika sampai di rukun Yamani, ini rukun Yamani, ya, kalau bisa kita usap rukun Yamani. Kalau tidak bisa, jangan memaksakan diri. Ya, kemudian kita dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad itu ada doa yang dianjurkan untuk dibaca. Doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini hukumnya sunnah. Kalaupun tidak dibaca nggak masalah, tapi kehilangan pahala sunnah. Maka diperbanyak bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah sampai kita sampai di Hajar Aswad. Ketika kita sudah sampai di Hajar Aswad, berarti kita sudah menyelesaikan satu putaran pertama. Kita mulai lagi putaran yang kedua dengan seperti tadi, melambaikan tangan, ya. Bismillah, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Jalan lagi seperti itu, ya. Sampai 7 kali putaran, ya. Setelah selesai 7 kali putaran, maka pundak yang tadi sebelah kanan dibuka, ditutup kembali bagi laki-laki, ya. Baik, ya. Kemudian selesai dari 7 putaran, kita semuanya beranjak menuju ke Makom Ibrahim. Mau ngapain di sana? Kita akan melaksanakan sholat sunnah setelah tawaf. Ya, sebelum sholat ada bacaan yang disunahkan dibaca. Kalaupun nggak dibaca nggak masalah. Ya, doanya wattakhidhu, bacaannya wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya, kemudian kita sholat di belakang apa namanya makom Ibrahim menghadap Ka'bah. Ya, sholat 2 rakaat untuk sholat sunnah setelah tawaf. Ya, rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Ya, ini tadi pahalanya disebutkan oleh Rasulullah SAW melaksanakan sholat sunnah tawaf ya di belakang makam Ibrahim menghadap Ka'bah itu seperti membebaskan seorang budak dari keturunan Nabi Ismail. Ya, Masya Allah. Ya, selesai dari melaksanakan tawaf dan sholat sunnah 2 rakaat untuk eh, setelah selesai tawaf tadi, kemudian kita disunahkan untuk minum air zam-zam. Ya, disunahkan minum air zam-zam. Kemudian setelah minum diguyurkan ke kepala 3 kali. Ya, bisa diguyurkan gitu ya, apa diguyurkan 3 kali, dikeplukan seperti ini. Ya, setelah itu selesailah pelaksanaan tawaf. Ya, kalau memungkinkan kita kembali ke Hajar Aswad sebelum kita berpisah meninggalkan area tawaf untuk menciumnya atau mengusapnya, gitu ya. Kalau nggak memungkinkan untuk ke Hajar Aswad, maka nggak perlu kita melakukan hal-hal yang lain. Sudah cukup kita tinggalkan saja, ya, area tawaf. Biasanya nanti jamaah setelah selesai melaksanakan tawaf, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, akan diberikan waktu untuk momen foto bersama di area pelataran tawaf tersebut, ya, untuk berfoto bersama, memperbanyak doa di sana, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Karena kita sekarang itu ada kebijakan khusus, gitu ya, bagi orang yang tidak ihram untuk umroh tidak boleh
untuk melaksanakan tawaf di area di area eh, pelataran tawaf. Kalau mau tawaf sunnah di area pelataran masjid lantai 2. Ya, seperti itu. Ya, hanya diperbolehkan hanya untuk yang ihram umroh saja. Ya. Makanya kalau yang tidak pakai pakaian ihram bagi laki-laki masuk ke area tawaf diusir nanti, ditolak sama petugas. Kalau ibu-ibu karena mereka istilahnya tidak ada pakaian khusus untuk ihram, masuk ke pelataran ke tawaf itu bebas, ya. Itu bebas. Ya, kami tidak anjurkan bagi bapak-bapak yang memaksakan diri ingin melaksanakan tawaf sunnah, akhirnya mengelabui petugas dengan memakai pakaian kain ihram. Tujuannya dapat pahala sunnah, tapi melanggar, yakni dengan berbohong. Ya, kalaupun mau melaksanakan istilahnya tawaf sunnah, ya kerjakan saja di lantai 2, ya seperti itu. Baik. Berikutnya, ya tadi sudah kita sebutkan ini sebelum kita meninggalkan area tawaf, kita kembali ke Hajar Aswad. Tadi sudah kita jelaskan juga ini tidak boleh melintas ke dalam Hijr Ismail, ya pada saat tawaf karena Hijr Ismail termasuk bagian dari Ka'bah. Baik, setelah itu kita menuju ke tempat pelaksanaan sa'i, rukun yang terakhir. Ya, rukun yang terakhir, ya. Kita kenali dulu area sa'i, ya. Sa'i akan kita mulai dari Bukit Sofa. Ini dia, Bukit Sofa, ya. Dan ini Bukit Marwah, ya. Baik, ketika kita menuju ke Bukit Sofa dan sudah mulai menuju ke bukit tersebut, sudah mulai menanjak, ada bacaan yang disunahkan untuk dibaca. Sekali lagi ini doa-doanya adalah sunnah. Ya, apa bunyi doanya? Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada Allahu bih. Insya Allah nanti akan dipandu oleh Ustaz pembimbingnya. Ya, Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada Allahu bih. Ketika sudah mulai menanjak dan mendekat ke puncak Bukit Sofa. Ya. Nah, kemudian setelah berada di atas puncak Bukit Sofa, ya, jamaah menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Kalau sekarang tidak terlihat Ka'bahnya, ya karena tertutup oleh tembok. Ya, berada di Bukit Sofa ada bacaan doa yang disunahkan untuk dibaca. Kalaupun tidak dibaca tidak mengapa. Ya, Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan sa'i, beliau ketika sudah berada di atas puncak Bukit Sofa, beliau membaca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Ya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ya, doa ini dibaca. Sekali lagi sunnah hukumnya. Selesai baca doa ini, disilahkan Bapak dan Ibu membaca doa bebas. Doa apa saja, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri pribadi, untuk orang lain, untuk keluarga dan lain sebagainya, ya. Setelah selesai baca doa bebas, ya, maka Bapak dan Ibu kembali membaca doa tadi yang Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya sampai wa hazamal ahzaba wahdah. Untuk yang kedua. Selesai baca doa ini yang kedua, baca doa bebas lagi. Ya. Selesai baca doa bebas, baca lagi doa Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampai wa hazamal ahzaba wahdah. Ya. Selesai baca doa ini yang ketiga, baca doa bebas lagi. Selesai baca doa bebas, ya. Yang ketiga, baru kita sama-sama turun menuju ke Bukit Marwah. Nah, nanti ketika sampai di pertengahan antara Bukit Sofa dengan Marwah, ada tanda lampu hijau. Ini dia. Ya, ada doa yang disunahkan untuk dibaca.
Bunyinya Rabbighfir warham innaka antal a'azul akram. Ini sunnah. Kalaupun nggak dibaca, nggak masalah. Sambil mempercepat langkah bagi laki-laki. Bagi ibu-ibu jalan biasa. Ya, sampai nanti ketemu ujung dari lampu hijau tersebut. Rabbighfir warham innaka antal a'azul akram. Ya. Terus sampai ke ujung lampu hijau. Sampai ke ujung lampu hijau, jalan lagi biasa. Sampai nanti kita di Bukit Marwah. Ya. Nah, di Bukit Marwah itu melakukan hal yang sama dilakukan di Bukit Sofa, menghadap kiblat, membaca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya sampai wa hazamal ahzab wahdah. Ya, baca doa bebas, baca doa lagi Allahu Akbar sampai selesai, baca doa bebas lagi yang kedua, terus baca doa lagi Allahu Akbar sampai 3 kali intinya. Ya, itu. Nah, ini kondisi Bukit Marwah. Kalau Bukit Marwah itu sekarang rata, ya, rata dia bisa berdiri di atasnya. Kalau Bukit Sofa dia dindingi atau di apa namanya dibatasi oleh kaca, nggak bisa berdiri di puncaknya, ya seperti itu. Sampai 7 kali putaran, ya. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu dihitung 1 putaran, ya. Nanti dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa 2. Nanti yang ketujuh akan berakhir di Bukit Marwah, ya. Selesai dari 7 kali putaran sa'i, maka selesai pula lah melaksanakan sa'i. Ya, dan perlu kami gambarkan bahwasanya dari seluruh rangkaian ibadah umroh dari mulai apa namanya ihram, tawaf, sa'i, yang paling berat adalah di sa'i karena jaraknya lumayan jauh dan cukup lama. Maka oleh karena itu dibutuhkan fisik yang prima, ya. Fisik yang prima. Oleh karena itu dari sekarang sudah persiapan olahraga dikit-dikit yang ringan lah seperti itu. Ya, selama sa'i itu diperbolehkan kalau capek istirahat. Ya, kalau lapar makan, silahkan. Kalau haus minum, silahkan. Mau ngobrol juga silahkan. Tapi daripada nanti kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih baik kita banyak-banyak sambil berjalan itu sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya minta apa saja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti itu. Dan tidak ada doa khusus yang dianjurkan dibaca antara Bukit Sofa dengan Marwah kecuali tadi ya Robbi Ghufir warham innaka antal azul akram. Itu pun sunnah. Ya, itu hal-hal yang dikerjakan selama ihram, tawaf, dan sa'i. Ya, baik. Selesai kita dari melaksanakan sa'i, berarti selesai pula lah kita melaksanakan umroh. Ya, hal berikutnya yang terakhir adalah tahalul. Tahalul ini sama seperti salam dalam sholat. Penutup dari rangkaian sholat. Tahalul penutup dari rangkaian umroh. Selama seseorang dia belum tahalul, maka masih terikat dengan larangan-larangan selama ihram dia. Nggak boleh potong kuku, nggak boleh cukur rambut, nggak boleh apa tadi gitu ya, pakai peci gitu ya, penutup kepala, ya, pakai minyak wangi nggak boleh dan larangan-larangan yang lain. Ya, oleh karena itu ditutup pelaksanaan umroh tersebut dihalalkan kembali dengan tahallul. Ya, bagi laki-laki anjurannya tahallul itu adalah dengan mencukur habis rambut kepala. Karena Nabi SAW mendoakan 3 kali bagi orang yang dia bertahalul dengan mencukur habis rambut kepalanya, digundul, dibotak. Ya, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ghfir lil muhallikin. Ya Allah ampunilah orang-orang yang mencukur habis rambut kepalanya. Para sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan juga dong buat orang-orang yang memendekkan rambutnya. Cuma dipendekin doang, nggak dicukur habis. Kata Rasulullah SAW, Allahumma ghufir lil muhallikin. Ya, sampai 3 kali. Baru yang keempat, wal muqassirin. Ya Allah, ampunilah bagi orang-orang yang mencukur pendek rambut kepalanya. Itu pun kalau mau dicukur pendek, maka cukur pendeknya harus rata. Ya, bukan cuma sekedar kris 3 helai misalnya, gitu ya. Ini bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, bertahalulnya cukup hanya memotong 1 ruas jari, ya. Diukur, nanti dikumpulkan rambut rambut kepalanya yang ibu-ibu, ya. Diukur, digenggam, yang ujungnya diukur dengan 1 ruas jari, kemudian dipotong seukuran tersebut. Siapa yang mentahallulnya?
Mentahalulnya bisa suaminya di kamar atau saudaranya atau misalnya teman sekamar lah intinya seperti itu. Dan kami sarankan tahalul tidak boleh di Bukit Marwah ya. Meskipun nanti ada yang menawarkan haji 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 tahalul cukur cukur nggak jangan mau ya karena itu kan mengganggu ketertiban kenyamanan kebersihan ya. Biasanya Namira Travel itu mereka akan diajak ke tempat pencukuran apa namanya resmi ya di area sekitar Masjidil Haram ya itu diajak ke sana gitu ya bagi yang laki-laki yang ibu-ibu nanti di hotel di kamar hotel masing-masing seperti itu ya. Baik, perlu diperhatikan juga bahwasanya dalam umroh itu rukunnya ada tiga tadi ya, ihram, tawaf, dan sa'i ya dan sa'i. Yang wajib dikerjakan hanyalah ihram dari mikot ya. Adapun mengucapkan labbaika umroh ini sebagian ulama mengatakan ini adalah sunnah juga ya. Bila pun tidak mengucapkan labbaik Allahumma umroh itu pun tidak mengapa menurut sebagian pendapat ulama gitu ya. Dan doa-doa yang lain seperti labbaik Allahumma labbaik kemudian juga eh, inna safa wal marwata wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla rabbighfir warham itu semuanya adalah sunnah ya sunnah karena yang wajib hanyalah tadi ihram dari mikot yang kedua tahallul seperti itu jadi doa-doa yang dianjurkan itu sifatnya adalah sunnah ya bukan berarti meskipun sunnah udah deh kita nggak usah baca sayang ya kita kehilangan kehilangan pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ini eh, apa namanya? Rangkaian-rangkaian ibadah umroh yang insya Allah Bapak dan Ibu sekalian akan lewati bersama. Insya Allah mudah ya. Sekali lagi kita perlu terus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan berikan kemudahan kepada kita semua selama pelaksanaan ibadah umroh ya. Dengan demikian, selesai pelaksanaan ibadah umroh, semoga menjadi umroh yang makbulah, yang diterima dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Abdullah Syafi'i yang telah memaparkan materi manasik umroh yang mana insya Allah akan menjadi pedoman kita untuk menjalankan ibadah umroh yang mana tujuannya yaitu menjadi umroh makbulah insya Allah. Baiklah, para jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah untuk acara selanjutnya yaitu reminder teknis keberangkatan yang insya Allah saya akan langsung sampaikan ya di sini. Mas Zaki nanya dulu Mas. Ya, gimana Mas? Mas Zaki mau nanya-nanya dulu, Mas. Oh gitu, baik baik baik. Mau Oke. nanya sama Pak Ustadz bisa, Mas? Oh boleh boleh ya udah. Nanti teknisnya setelah setelah pertanyaan aja ya. Iya. Siap siap siap. Ya silakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan sekitar ibadah umrohnya silakan langsung bertanya ke Ustadz Abdullah Syafi'i. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, Waalaikumsalam kalau warahmatullahi. batasan untuk aurat wanita pada saat sholat itu, punggung tangan itu termasuk nggak ya, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Terima kasih Ibu ya untuk pertanyaannya. Untuk batasan aurat wanita ya, apakah punggung apa namanya punggung tangan telapak wanita itu batasan bagian dari eh, aurat atau bukan ya walau alam bisawab ya itu bukan termasuk bagian dari aurat ya bukan bagian dari aurat akan tetapi sebagian jamaah umroh dari tanah air biasanya mereka menggunakan tambahan penutup apa tuh namanya untuk punggung telapak tangan ya itu nggak masalah ya tapi sejatinya untuk punggung telapak tangan itu bukan bagian dari aurat ya adapun dalam sholat sebaiknya itu
apa namanya disembunyikan. Ya, sebaiknya disembunyikan. Seperti itu. Walau alam bisawab. Ya. Ustaz, kalau mandi pakai sabun sebelum tawaf, mandi pakai sabun yang gak wangi, itu ada larangannya nggak Ustaz? Taib Kan untuk banyak tuh sabun umroh Ustaz. ya, untuk sabun yang tidak mengandung wewangian nggak masalah, Pak. Yang bermasalah itu adalah yang dia menimbulkan wangi atau harum. Ya, kan ada sabun khusus untuk umroh, Bapak ya. Itu nggak masalah insya Allah. Eh, ini Ustaz, eh, doa kalau di tempat Bukit Sofa sama Marwah itu Ya, eh, doa pribadi itu di situ apa kaitannya sama mustajab nih Ustaz? Apakah ada kekhususan utama di Bukit Sofa sama Marwah doa pribadi atau sebetulnya eh, doa pribadi itu ya bisa dilakukan ya maksudnya nggak ada kejaminan apa ya mustajabnya itu tuh ada tempat-tempat khusus nggak Ustaz? Apakah memang di Bukit Safa Marwah itu mustajab doanya di sana atau sebetulnya kalau kita berdoa di sepanjang sa'i juga mustajab atau sebetulnya kalau pas lagi tawaf juga doanya mustajab gitu. Nah itu ada derajat-derajat mustajabnya nggak Ustaz? Taib. Untuk tempat-tempat mustajab dalam berdoa, Bapak ya. Ada waktu mustajab, ada tempat mustajab dalam berdoa. Ya. Yang perlu kita ketahui bahwasanya untuk menetapkan bahwasanya waktu mustajab dan tempat mustajab dalam berdoa itu harus berdasarkan dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Yang disebutkan oleh riwayat-riwayat bahwasanya tempat-tempat mustajab untuk berdoa itu diantaranya adalah tadi di Multazam, gitu Pak ya, di Multazam, kemudian juga di Arafah ketika sedang melaksanakan wukuf di Arafah, gitu ya, seperti itu. Ya, adapun di Bukit Sofa ataupun Marwah, walau alam ini saya belum mengetahui ya ada dalil yang mengatakan apa tuh namanya kalau berdoa di Bukit Sofa dan Marwah itu merupakan tempat mustajab untuk berdoa. Ya, mudah-mudahan kita melaksanakan umroh itu ya selama perjalanan kita umroh dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang doanya mustajab. Kenapa? Karena di antara doa orang yang mustajab adalah ketika doanya dipanjatkan ketika dia sedang safar. Ya. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita sedang safar. Ya. Baik ketika kita misalnya di Madinahnya atau di Mekahnya atau selama perjalanan di atas kendaraan pesawat misalnya, ya. Karena kita terikat dengan perjalanan safar seperti itu. Adapun tempat secara khusus yang disebutkan tempat yang mustajab untuk berdoa adalah tadi di Multazam disebut oleh riwayat, kemudian juga di Arafah ketika sedang wukuf. Adapun di Bukit Safa dan Marwah, wallahu alam, ya saya tidak mengetahuinya. Namun hanya saja semoga selama kita melaksanakan ibadah umroh tersebut, bahkan selama kita terikat dengan safar, kita termasuk orang-orang yang mustajab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Pak, yang bisa saya Berarti eh, nggak perlu berlama-lama juga Ustadz ya di Bukit Sofa, Bukit Marwahnya nggak perlu berlama-lama juga ya untuk berdoa di sana karena kan eh, nggak apa sama aja gitu Ustadz ya kurang lebih ya. ya apalagi nanti Pak kondisinya kalau kondisinya sedang crowded ya sedang sesak penuh gitu ya. Kemungkinan kita nggak bisa lama-lama di bukit Safa dan Marwah. Bahkan terkadang kita tuh nggak bisa berdoa di sana karena berhenti sebentar saja sudah diusir sama petugas karena saking padatnya nanti. Kalau berlama-lama di sana akan menimbulkan kemacetan yang sangat luar biasa ya. Bisa baca doanya sambil berjalan seperti itu Terus ya. yang berdoa 3 kali tadi itu doa yang apa diselingi dengan doa pribadi itu Nabi juga memang seperti itu Ustadz ya. Betul Pak. Betul. Diselingi dengan doa pribadi gitu ya. Betul. Itu Oke. hukumnya sunnah Pak Oke ya. oke. Boleh dilakukan, boleh tidak. Sekali lagi ini hukumnya sunnah ya. Cukup Pak ya. Cukup cukup. Baik. Pak Ustadz Ustadz, mau tanya Bulia dulu. siapa Silakan, nih? silakan Bulia. Pak Ustadz, itu kan tadi ada larangan-larangan untuk ihram ya Pak ya.
Iya, Ya diantaranya yang tidak boleh pakai minyak wangi ya. Kalau betul. untuk kesehatan memakai minyak kayu putih dan sejenisnya bagaimana Pak? Untuk kayu putih, Ibu, itu bukan bagian dari, bukan termasuk dari wewangian, meskipun ada aromanya, ya. Karena itu sejatinya bukan digunakan untuk sebagai parfum, ya. Seperti itu. Yang dikategorikan sebagai wewangian minyak wangi adalah yang memang dia dikategorikan sebagai minyak wangi, gitu ya. Berarti boleh ya. Itu hanya Boleh. boleh misalkan dengan alasan kesehatan Betul. boleh Boleh, boleh Ibu. digunakan atau hanya dihirup saja? Boleh digunakan, Ibu. Oh, boleh digunakan ya. Jadi Ya, diolesin juga nggak apa-apa ya. nggak masalah. Oh, Mungkin saya ya. tambahkan, Ibu, ya, mohon maaf ya. Yang perlu kita perhatikan juga adalah tisu yang mengandung Pewangian. pewangi, ya, pewangian. Itu bisa ada tisu yang memang dia khusus untuk eh, sebagai pewangian juga, ya. Itu juga perlu dihindari seperti itu. Ya. Baik. Berarti boleh Bagaimana ya Pak dengan Ustadz ya. boleh, boleh, Ibu. Satu lagi Pak Ustadz, tadi kan ada yang sunahnya itu air zam-zam setelah tawaf ya. Ya, betul. Diminum dan ditepuk-tepuk. Kalau untuk wanita bagaimana? Apakah sama? Sama, Ibu. Ya, hukumnya Sama sama, ya. laki-laki dan perempuan. Oh, baik-baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Ibu. Pak Ustadz, Iya, Bu. mungkin kemungkinan kita batal di saat kita tawaf. Terus wudhunya boleh nggak pakai semprotan, Ustadz? Jadi kita nggak pergi ke tempat berwudhu, pakai semprotan aja kita. Boleh, Ibu. Itu juga termasuk solusi yang bisa dimanfaatkan untuk yang batal ketika sedang tawaf, ya. Yang disyaratkan suci dari hadas hanyalah ketika sedang tawaf saja, Ibu, ya. Adapun sa'i itu tidak disyaratkan suci dari hadas, ya. Hanya ketika tawaf saja. Tadi solusi yang bagus, Masya Allah, adalah membawa semprotan untuk digunakan berwudu, itu nggak masalah, ya. Atau mungkin kalau tidak ada yang tidak bawa alat semprot tersebut, bisa berwudunya di area sekitaran air zam-zam yang disediakan di sekitaran area tawaf, ya. Hanya saja mungkin perlu diperhatikan adalah jangan sampai menggunakan airnya ini berlebihan sehingga akhirnya menggenangi area eh, tersebut, ya. Dibasuh hanya yang wajib-wajibnya saja seperti itu. Demikian, Ibu, ya, bisa dimanfaatkan. Eh, i- eh, ini mungkin Mas Zaki nih, tapi nanti dijelaskan nggak ya? Kita di situ tuh Ya. dikasih apa aja? Dikasih headset kah, atau dikasih buku panduan kah, atau apa? Oh iya, nanti pas teknis keberangkatan Teknis saya ya. Oke, oke. infokan ya, Pak ya. Oke. Ya, ada yang mau bertanya lagi perihal ibadah umrohnya, Bapak dan Ibu jemaah? Mau nanya Ustadz satu Ustadz. Ya, Silakan, Bapak. silakan, Pak. Kalau di tawaf tadi kan berarti kita harus suci ya. Anggap di tengah putaran kita batal wudhunya, nanti teknis perhitungan tawafnya gimana? Misalnya udah 3 kali terus anggap kentut, buang angin atau gimana gitu kan. Nah, terus kita ambil wudhu lagi, nah perhitungan putarannya gimana Ustadz? Dilanjut saja, Bapak, dari putaran terakhir yang tadi kita eh, hadas tersebut, ya. Tidak Oke. usah ngulang dari awal lagi. Oh, Lanjut teman aja. titik pulangnya dari titik startnya dari Hajar Aswadnya ya kita Enggak, dari itu aja, Pak. Dari tadi kita tengah-tengah berhenti gitu. di mana batalnya? Misalnya di dekat Rukun apa Iraki namanya? misalkan. Misalnya dekat Hijr Ismail misalnya. Dari situ Ah, udah mulai lagi aja, oh ya. gitu. Nggak Betul. perlu di titik ulang si Nggak dari usah Hajar dari Aswad. titik ulang dari Hajar Aswad. Oh Apalagi gitu. dimulai dari putaran pertama lagi, nggak usah lagi, ya. Oke. Baik. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu jemaah sekalian? Cukup sepertinya Mas Cukup? Zaki. Ya, baik. Alhamdulillah kalau cukup, saatnya sekarang kita saya ingin sampaikan teknis keberangkatan untuk 13 Desember ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya izin share Ya, di Zoom ini yaitu teknis keberangkatan kita sebentar. Oke, sudah kelihatan Pak? sudah Mas. Kelihatan ya? Oke, Ya. Bismillah.
Oke, baik. Untuk keberangkatan kita nanti di tanggal 13 Desember 2025. Untuk hotelnya, alhamdulillah sudah terkonfirmasi sesuai dengan informasi awal yang telah disampaikan, yaitu di Madinah di Hotel Badar Al Maqam dan di Mekahnya di Pullman Zamzam. Untuk Badar Al Maqam, alhamdulillah bintang 4 dan untuk Pullman Zamzam di ring 1 yaitu bintang 5. Baik. Untuk selanjutnya yaitu titik kumpul keberangkatan. Untuk titik kumpul keberangkatan kita yaitu di hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 jam 02.30 pagi ya. Karena tiket kita insya Allah di jam 7 ya Bapak Ibu ya kalau nggak salah. Jam 7, 7.50. 7.50 ya take 7.50, off. Mas. Betul. 50. Betul. Jadi kita ambil 5 jam sebelum take off untuk persiapan profiling, check-in counter, kemudian masuk ke imigrasi, kemudian menuju ke boarding gate. Jadi jam 02.30 pagi kita sudah berkumpul di Resto Marugame Udon di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Internasional. Ya, jadi posisi restonya tepat di dekat check-in counter maskapai, insya Allah. Satu lantai. Ya, baik. Selanjutnya seperti ini gambaran resto Marugamenya. Nanti ketika sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, silakan Bapak dan Ibu langsung menuju ke Marugame Udon. Insya Allah saya dan tim sudah standby di bandara, insya Allah. Baik, ini untuk itinerary paket umroh private kita yang alhamdulillah sudah saya share sebelumnya. Bapak dan Ibu bisa lihat untuk keterangan maskapai kita keberangkatan dengan SV Saudi Airlines, landing Madinah, kemudian kepulangan dengan pesawat Emirates dengan rute Jeddah, Dubai dan Jakarta. Nah, untuk eh, tanggal dari tanggal 13 sampai tanggal 20 Desember bisa dilihat untuk kegiatan detailnya nanti akan disampaikan langsung oleh tim guide kita ketika di Saudi ya Bapak Ibu ya. Seperti Oh ya, ingin bertanya sebelumnya untuk visa Dubai-nya apakah sudah issued Pak? Bu? Masih Belum. proses, Mas? Proses ya? Ya, Oke, jadinya visanya ini turis apa eh, pakai yang transit 96. transit? Ya, 96 jam. Oke, siap-siap. Baik. Oke. Untuk selanjutnya yaitu barang bawaan sesuai ketentuan dengan maskapai. Untuk bagasi yang akan dibawa ke kabin, maaf, koper yang akan dibawa ke kabin maksimal 7 kilo per orang ya. Nah, kemudian untuk dorongan bayi ada ketentuan masing-masing. Kemudian power bank, kami ingin mereminder kembali, untuk power bank tidak boleh diletakkan di bagasi pesawat. Jadi harus dibawa ke kabin. Ya, jadi takutnya nanti seperti jamaah-jamaah sebelumnya yang takut salah letak, takutnya nanti koper akan dibongkar ketika ada power bank karena jadi salah satu barang yang sangat dilarang diletakkan di dalam bagasi pesawat seperti itu. Nah, untuk benda-benda tajam silakan diletakkan di dalam bagasi. Nah, kemudian kapasitas untuk bagasi pesawat SV Saudia itu maksimal per orang 46 kilo. Ya, 46 kilo. Kalau dipecah jadi dua koper berarti 23 kilo masing-masing. Dan untuk pesawat maskapai Emirates ini 35 kilogram per orang. Ya, Oh, Mas bagasinya 46 ya, bukan Iya. 23 ya. 23 satu koper. Kalau Masing-masing orang ya. Ya, masing-masing orang jatah maksimal bagasi 46 kilo untuk maskapai Saudia dan 35 kilo untuk maskapai Emirates.
Cuma, Oh, namun kami ingin cross check kembali karena kan ini ibu pemesanan apa banyak pemesanan tiketnya sendiri kan ya. Nah, iya. takutnya nanti ada regulasi berbeda regulasi dengan pesanan tiket grup gitu. Coba nanti saya coba cross check lagi ya Mbak ya. Oke, oke. Kalau misalkan biasanya kan juga ada ya karena perbedaan pesanan tiket. Kalau misalkan pribadi cuma hanya jatah berapa gitu. Nanti coba saya make sure lagi. Namun Oh, untuk umumnya jadi per orang ini 46 kilo. oh, baik. Oke. Dan selanjutnya perlengkapan yang mungkin akan dipersiapkan oleh jamaah masing-masing seperti sajadah, sarung, seperti yang ada di list ini, silahkan disiapkan masing-masing jamaah. Terlebih apabila jamaah yang punya kebutuhan untuk membawa obat-obatan tertentu, silahkan dipersiapkan dari Indonesia. Seperti itu. Nanti untuk teknis keberangkatan ini, insya Allah saya akan share di grup keberangkatan ya. Iya, Mas. Oke. Oh. Nah, untuk colokan di Saudi, kita colokannya yang tiga, kepalanya yang tiga ya. Jika jamaah ingin bawa, silakan dibeli untuk colokannya yang tiga kaki. Jadi silakan disesuaikan nanti. Dan jamaah kami sarankan untuk membawa headset untuk mendengarkan panduan selama tawaf dan sa'i nanti dari muthaif atau dari ustadz pembimbing nanti. Jadi nanti akan kami share link link transmitter. Jadi nanti jamaah bisa membuka, ngeklik link tersebut, nanti akan aktif ketika dalam proses umroh. Jadi silakan jamaah masing-masing membawa headphone, handsfree, ya, silakan dibawa. Kemudian, baik. Mungkin untuk teknis keberangkatan hanya itu yang kami sampaikan, yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan terkait perihal keberangkatan nanti, bisa jamaah tanyakan langsung ke saya di dalam forum Zoom ini atau nanti di di grup juga boleh. Mas Zaki mau tanya, Ya, Mas. boleh. Kalau untuk yang check-in tiketnya nanti siapa, Mas? Karena kan kita yang beli tiket sendiri tuh. Jadi karena ini Ah, ada anak-anak kecil ya supaya siapa tahu kursinya bisa deketan gitu. oh ya, Biar nggak rewel nih, Mas, siap, bayi-bayinya. siap, Aduh. siap. Kalau untuk check-in counter nanti akan ditemani oleh tim handling kita ya, Bu ya. Tim Enggak, handling. kalau sebelumnya kan kita berapa jam tuh bisa check-in dulu kan? Check-in Iya. online, jadi udah bisa tahu bisa dapat kursinya Oh, gitu. oke. Karena ini kan ada Hmm, anak-anak kecil ya, jadi supaya iya. siapa tahu bisa berdekatan gitu Mas, biar nggak rewel gitu, biar ada Oh, temennya. oke, siap, siap. Bisa, bisa, bisa. Nanti Nah, yang silakan. check-in kita sendiri atau dari Namira Kalau check-in, kalau check-innya online, mungkin dari jamaah sendiri. Cuma nanti saya sendiri coba. ya? Ya, kalau kalau dari tim kami itu tim handling. Nanti itu ketika bandara di sana mereka yang check-in biasanya. Cuma Iya, jamaah tetap datang ke check-in counter. iya, karena kan itu Gitu. biasanya kan bisa Hmm, online dulu kan Mas, berapa jam bisa, sebelumnya. bisa, Ya, bisa. Check. jadi kita Hmm. check-in sendiri ya. Check-in sendiri. Oh, Nanti ya, oke. saya coba make sure lagi ke tim handling untuk masalah block sheet ya. Kan kita biasanya Ya. kalau grup kita akan block sheet satu grup kita. Nah, Oh iya, kalau coba misalkan Mas ya. ya kalau untuk yang ini saya coba nanti tanya ke handling bagaimana nanti di lapangannya. Nanti saya informasikan di grup ya Bu ya. Ya, oke Mas Zaki. Ya. Ada lagi pertanyaan terkait keberangkatan? Untuk kelengkapan nanti apa ya Mas yang didapat dari Namira? Kalau untuk perlengkapan seperti di catatan data sentral kami ini exclude ya Mbak ya. Jadi tidak ada perlengkapan betulnya. Mungkin hanya untuk koper aja kali ya Mas Zaki ya, yang itu apa nama itu ya. Kemarin sempat tanya kan ya. Oh, label tag ya, label tag cover Label. ya. Ya, label Ya tag. paling itu ya. Paling hanya itu. Jadi Iya. label tag cover insya Allah nanti akan kami pasangkan nanti di bandara di Resto Marugame itu nanti.
Oh, kita masing-masing dapat ID juga nggak, Mas? Kalau private ID, sebentar saya cek di data sentral ya nanti, karena ID-nya coba nanti saya cross check ya Bu ya. Nanti insya Allah saya infokan segera. Ya, siap. Karena biasanya kalau untuk yang private ini kita tidak menggunakan ID card gitu. Oh, gitu. Ya, tapi nanti insya Allah coba saya cross check datanya kalau misalkan memakai ID nanti saya langsung infokan atau nanti tidak memakai ID nggak masalah nanti saya infokan segera. Oke, makasih, Mas. Ya, sama-sama. Bisa. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya nggak ada Hmm? dari Namira, rencananya kita mau bikin sendiri. Nah, itu Oke. biasanya tulisannya apa aja, Mas ya? Selain Kalau nama, identitas. ya, kalau ID itu, namun untuk ID kita kan harus ada data dari Cisco Patuh ya. Jadi Oh, insya Allah sih harusnya ada. oh Harusnya. iya, Mm-mm. oke, Mas. Makasih ya. Insya Allah. Ya, sama-sama. Atau mungkin kalau nggak ada bisa dibikinin kali Mas. Ya, nanti Jadi coba, biar nggak coba. Iya, sendiri, nanti biar contohnya sesuai sebentar. gitu, Iya, ada contoh. sesuai. Mana itu? Takutnya salah-salah. Iya, benar-benar. Nanti coba saya Takutnya cross nanti check. salah-salah kan Mas ya gitu. Iya, betul-betul. Nanti insya Allah saya cross check ke bagian perlengkapan untuk yang private, ID-nya seperti apa. Nanti saya infokan hari Senin insya Allah ya, Mbak ya. Iya iya Mas. Siap, siap. Satu lagi nanya Mas Zaki. Ya. Kalau tadi kan keberangkatannya nih. Nah, Hmm. hanya pas kita sampai di Madinahnya, Hmm. yang range dari airport sampai ke hotel barang-barang kita nanti bagaimana ya? Nah, dari airport ke Hotel Madinah ya. Ya, Nah, itu nanti akan dari dari handling Madinah itu akan dikondisikan oleh tim handling kita. Nanti akan kemarin di catatannya itu dengan bus ya. Dari iya, untuk akomodasi transportasi itu dengan bus. Kemudian dari Madinah ke Mekah itu kalau nggak salah juga dengan bus apa kereta cepat ya? Saya Kereta kereta. cepat. kereta cepat ya. Iya, nanti seperti itu. Nanti dijemput lagi di stasiun Mekahnya Nah, oleh maksudnya tim. buat begitu kita sampai di Madinah, Hmm. berarti barang-barang apa namanya koper kita itu kita ambil sendiri-sendiri atau ada yang handling bantu atau gimana? Sampai di Biasanya. Bandara Madinah maksudnya. Iya, Nanti ada tim handling dari Namira. oke. Jadi Berarti full, kita nggak usah nungguin sendiri masing-masing gitu ya, nggak usah. buat ngambil bagasi ya. Betul, betul. Oke. Cuma eh, kemarin saya coba double check lagi ya Mas ya. Soalnya karena kan ini ada catatan ya di data sentral ya. Nanti Mm-mm. kan ada biasanya ada yang exclude include ya. Saya coba cek nih. Bentar. Ya, Oke. Ini di sini. Handling Bandara Indo, handling Bandara Saudi. Berarti ada Mas. ada ya. Ada, aman. Jadi pas Nah, nyampe Mas, di Madinah di handle sama tim kami, nanti jamaah bisa langsung menuju ke bus. Nanti setelah itu ke hotel, di hotel juga akan ada tim handling yang mengatur kamarnya nanti. Berarti nanti petugas dari Namira ya bisa masuk ke tempat ambil bagasi ya? Kan kadang kan masuk ke Hmm. area yang imigrasi itu. Biasanya tim kami sudah menginfokan ke porter dalam bandara, kan ada tandanya label take over ya. Nah, mereka biasanya udah tahu, udah nyiriin untuk label takeover Namira. Nanti mereka akan angkut itu keluar, nanti akan disambut di depan pintu keluar itu dengan tim handle Namira. Apa namanya? tapi Nah, pulangnya kita Hmm. di Bandara Soekarno-Hatta sudah bukan tim Namira iyalah. lagi. Masih, Bukan. masih, masih. Oh, Sampai masih. kepulangan masih Oh, masih. statusnya masih jamaah Namira, Bu. Oh, Sampai nanti sampai Indonesia. sampai Indonesia. Nanti akan Kita juga di-handle juga. dibantu juga. Cuma Dubainya Gimana? doang ya enggak? Cuma Dubainya aja yang enggak ya? Nah, cuma Dubainya aja yang exclude. Di Dubai karena di akad Sendiri. awalnya tidak termasuk ya. Jadi Ya. jamaah dengan keluarga mungkin sendiri.
Nah, karena pas lagi awal dulu kalau nggak salah kan sempat dijelasin yang private Mm-mm. kita ini sebenarnya ada grup lain yang rombongan. Jadi Mm-mm. buat buat handlingnya di Bandara Soekarno-Hatta. Ya cuman handlingnya aja bareng. Jadi bareng sama si grup yang lain gitu. Cuman Oh nanti iya. dari Bandara Madinah ke hotelnya bisa sendiri. Cuman yang handle barang kita memang eh, meng- ngikut dari rombongan Amin. reguler yang lain lah gitu. Oh gitu. Kebetulan Ah, sih enggak sih untuk saat ini. lagi nggak ada ya? Dulu kan ada program 13 Desember itu ada namanya program ramah lansia. Nah, ternyata qadarullah kita harus menutup paket itu gitu, Mas. Jadi Oke. untuk 13 Desember hanya murni untuk paket Oh privat. gitu. Hmm, Oke. betul. Betul. Tapi air zam-zam nggak bisa titip ya Mas ya. Oh, kalau air zam-zam, Pas kita ke Dubai. nah itu yang kita untuk regulasinya titip dalam artian bagaimana ini, Bu? Tidak dibawa Eh, ketika di Dubainya gitu ya? Iya. Oh itu ya ya ya. Itu setahu saya sih nggak nggak bisa karena itu dihandle sama jamaah sendiri. Mm-mm. Jadi Masuk ke pesawat berikutnya mm-mm, Emirates pas kita pulang dari Dubai boleh mm-mm. tuh air zam-zam. Cairan boleh. Boleh dengan ketentuan maskapai ya Bu ya. Jadi kalau di atas 300 mili, setahu saya itu tidak bisa. Kecuali itu masuknya ke eh, khusus yang untuk barang-barang cairan gitu seperti itu. Seperti di SV kan jelas kan ada khusus buat troli Zam-Zam ya. Maksudnya konternya Zam-Zam itu ada beda sendiri gitu. Itu boleh cuma untuk yang Emirates wallahu alam saya belum tahu untuk regulasinya. Jadi untuk yang Zam-Zam ketika dibawa dari Tanah Suci, dari Mekah, ketika pindah ke Dubai, kemudian balik ke Indo itu regulasinya saya sendiri belum 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 paham untuk itunya, regulasinya. Cuma untuk yang haknya jamaah ketika sampai di Indonesia pasti dapat per orang 5 liter Zam-Zam. Seperti itu. lagi. Jadi biasanya dibagikan di Indonesia. Dibagikan. Kita bagikan untuk jamaah private, jamaah grup semuanya akan dapat air zam-zam ketika landing di Indonesia, kedatangan. Oh, ketika landing di Indonesia. Betul, betul. Jadinya walaupun kita datangnya mampir Dubai dulu, Mm-mm. air zam-zam akan kita peroleh setelah kita sampai. Betul, karena kita alhamdulillah kita stok alhamdulillah lumayan banyak untuk air zam-zam. Jadi biasanya karena kita mengantisipasi antri keluarnya zam-zam dari pesawat kan biasanya lebih lama dari koper bagasi ya. Jadi kita mengantisipasi agar jamaah kedatangan itu tidak menunggu terlalu lama. Jadi kita bawakan stok yang dari kantor, langsung kita bagikan ke jamaah. Nanti jamaah tinggal langsung pulang gitu. Jadi kita tidak menunggu zam-zam dari bagasi. Kira-kira begitu. Oh jadi bisa jadi kemungkinan zam-zam kita nggak dibawa langsung ya Mas ya? Kalau waktu kita Eh, pulang ya. iya betul. Jadi zam-zam kalau yang Pas dari kita mau pulang. travelnya, ya yang dari Namira nanti akan jamaah memang ada dapat masing-masing per orang 5 liter zam-zam yang segalon itu, Mas. Oh, oke, oke. Berarti nggak usah. Ya anggap aja kita nggak bawa sendiri Iya, dari nggak bawa ke sendiri Dubai. boleh. Karena memang ketentuannya untuk zam-zam kan kalau untuk di koper, sorry, di bagasi itu kan tidak boleh dari 300 mili ya. Jadi Mhm, karena lumayan beresiko di maskapai, jadi jamaah tidak bisa ada yang biasanya naruh di koper ya biasanya ya beberapa mhm. botol. Nah itu kita sarankan sebaiknya jangan. Takutnya nanti ada kebocoran, kemudian hal lain yang tidak diharapkan seperti itu. Oke. Berarti kita terima beres sampai di si Soekarno-Hatta aja Terima ya, baru beres. terima. Nanti setiap jamaah akan dapat 5 liter Oke, air zam-zam. Itu sudah termasuk paket ini. Ada oke, oke. keterangannya. Hmm. Oke. Ya berarti kita kita asumsiin aja Hmm. waktu kita ke Dubai, kita Hmm. nunggu nunggu bagasi keluar nggak ada zam-zam keluar buat kita kan berarti. Iya, nggak ada. Oke. Betul.
Ya, baik, ada lagi pertanyaan perihal keberangkatan kita nanti? Hmm, nah karena ini privat kan Mas, maksudnya Ya, nanti kita waktu sampai di Soekarno Hattanya, pokoknya dari tim Namira kan sudah ada standby dari jam 2.30 nih gitu kan. betul, betul, Ya kalau betul. kalau kita datangnya sekitar jam 4, jam 3 sebenarnya nggak masalah sih ya, cuma nggak teman terlalu mepet aja ya, Iya, takutnya kalau nggak. jam 4 kayaknya mepet ya. Kalau jam 4 karena kan kita perhitungannya itu Hamin 2 jam sebelumnya biasanya udah bergerak ke boarding gate ya dari check-in counter. Hmm, Jadi ya mungkin jam tiga atau setengah 4 sih insya Allah. Kalau jam 3 lah aman insya Allah. Oke, Mm, siap. sudah sih. Yang lain Udah ada sih. lagi? Nggak usah. Iya, Berarti nggak usah tidur ya. Harus iya. tanggung udah tidur aja di pesawat udah Nanggung. biarin. Kalau nggak habis maghrib tidur. Nggak usah tidur nih. Padahal Mm, Nanti tidurnya di pesawat aja, Mbak. 9. iya. Tadinya mau ini Mas, mau nyiapin sarapan dulu nih buat anak-anak. Oh, Oh, oh ya satu lagi di Marugamenya itu nanti kita nah, ada paketnya dari Namira makan ada, atau kita ada. makan sendiri-sendiri? Oh sendiri, ada Ada dikasih paket. ya? Ada Oh dikasih paketnya oke. dari Namira. Betul. Berarti nggak usah Oh, nyiapin sarapan dari rumah Nggak pagi-pagi. usah nyiapin sarapan. Insya oh Allah nggak dari. usah ya. Nggak Oh, usah. oke. Nanti biasanya bisa makan itu di jam-jam, ya jam 4 lah insya Allah udah bisa. Oke. Atau Iya, paling jam anak-anak 3. di take away aja nih. Anak-anak masih tidur. Ya, boleh, Belum boleh mau makan ditentuin. kalau jam segitu. Ya, Paling di take ya. away gitu ya Mas ya. Ya, boleh, boleh. Bisa Boleh nanti ya. kita bungkus Oke. sama ininya bisa insya Allah. Iya, iya. Mm-mm. Ya sudah sih. Udah dari Ya, saya. ya, Nanti kalau ada tambahan lagi paling kita WA ya Mas. boleh di grup seperti biasa, insya Allah Ya. nanti saya akan Iya. respon langsung. Oke, oke Mas. Oke, oke, Alhamdulillah telah selesai Zoom manasik umroh kita yang insya Allah kita berdoa kepada Allah semoga niat ibadah umroh ini menjadi wasilah kita dan Amin. jamaah umroh bisa meraih predikat umroh makbulah insya Allah. Amin. Marilah kita tutup Amin. acara manasik umroh ini dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, akhirul kalam. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Aki. Ya, makasih Mas. Terima Izin saya kasih. tutup grupnya Ya, ya. Ya, terus Mas ya. Mas. Oke, Assalamualaikum. Salam.